Sempat terhenti sejak April 2016, pemerintah kembali melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Presiden Jokowi meminta mega proyek tersebut memperhatikan nasib ribuan nelayan. Pemerintah awal pekan ini memutuskan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah mengklaim semua persyaratan terkait kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah selesai, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan proyek itu. Begitu pula, permasalahan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah diselesaikan. Menurut Luhut Panjaitan, proyek reklamasi wajib dilanjutkan karena menyangkut kepentingan nasional. Tidak hanya itu, keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi menyangkut reputasi pemerintah dalam memberi peluang investasi. Pemerintah juga akan konsisten dengan aturan yang melandasi proyek reklamasi, yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Sementara, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta. Luhut menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan di kementeriannya dalam sebulan terakhir, proyek reklamasi tersebut tidak bermasalah. Selain itu, tidak ada dampak yang membahayakan baik dari aspek hukum maupun lingkungan. Menko Kemaritiman menambahkan, proyek reklamasi di Pulau G bisa dilakukan dengan menggunakan rekayasa teknik yang telah disetujui PT PLN serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Selain menyelesaikan masalah teknis, hukum, dan administrasi, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar nasib ribuan nelayan yang terdampak proyek reklamasi harus lebih baik. Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi mereka ke rumah susun yang dibuat dari dana kontribusi pengembang yang didapat. Tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Karena semua tadi aspek sudah kita dengarin dari mulai lingkungan hidup, PLN, kemudian BPPT, kemudian perikanan, KKP, kemudian tadi perhubungan, BPPT sudah tadi, terus kemudian dari DKI, dan dari aspek hukum. Jadi 7 yang tadi elemen tadi itu sudah memberikan masing-masing pandangannya. Nelayan menjadi prioritas, saya ulangi ya, perintah Presiden nelayan menjadi prioritas. Oleh karena itu 12.000 nelayan yang ada di sana itu harus mendapat prioritas supaya mereka itu diberikan lebih baik daripada apa yang mereka dapat sekarang. Proyek reklamasi sebenarnya sudah ditetapkan sejak era Presiden Soeharto. Reklamasi dibuat untuk mengantisipasi kenaikan muka air Jakarta setinggi 7,5 cm per tahun. Seiring perjalanan waktu, lahirlah konsep Giant Seawall untuk mencegah Jakarta tenggelam. Dilanjutkannya proyek reklamasi memantik reaksi penolakan. Sehari setelah diumumkannya kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa UI dan Pemuda Muhammadiyah menyatakan penolakan mereka. BEM UI menggelar aksi penolakan terhadap reklamasi di depan kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta Pusat. Mahasiswa menilai melanjutkan reklamasi sebagai praktik maladministrasi dan perbuatan melawan hukum. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra juga mempertanyakan keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi. Bakal calon gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, di tengah proses persidangan di pengadilan PT UN, keputusan itu jelas tidak etis. Menurut Yusril, pemerintah seharusnya menghormati proses peradilan yang dilayangkan oleh nelayan dengan menghormati semua proses persidangan yang tengah berjalan dan tidak melanjutkan mega proyek yang menuai pro kontra tersebut. Saya sendiri melihat bahwa kalau dampaknya itu terlalu besar bagi masyarakat dan kemudian juga dampak lingkungan terhadap bahaya banjir yang akan terjadi kalau hal-hal seperti itu tidak dapat diatasi akibat sebagai dampak dari reklamasi ini, maka hal-hal seperti itu harusnya dihindari dan proyek itu tidak perlu diteruskan. Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dihentikan pada April lalu oleh Menko Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli. Keputusan tersebut disampaikan Rizal
usai rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghentian reklamasi diberlakukan sampai seluruh izin diselesaikan. Tidak hanya itu, moratorium diterapkan karena reklamasi terbelit masalah hukum dengan terkuaknya suap kepada oknum pejabat dari pengusaha terkait pembahasan 2 raperda. Di luar masalah hukum dan perizinan, proyek reklamasi dihentikan karena makin kencangnya penolakan terhadap mega proyek tersebut. Desakan itu santer disuarakan ratusan nelayan Teluk Jakarta dan perwakilan sejumlah LSM saat menggelar aksi di Pulau G 17 April lalu. Sebagai bentuk penolakan terhadap reklamasi, warga melakukan aksi dan menyegel Pulau G. Pada 11 Mei 2016 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel Pulau C, D, dan G. Penyegelan diwakili oleh Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridosani. Selanjutnya, pada 31 Mei 2016, Majelis Hakim PT UN Jakarta Timur menerima gugatan nelayan dan membatalkan izin reklamasi Pulau G yang diterbitkan Gubernur Jakarta ke PT Muarawi Sesa Samudra. PT UN Jakarta Timur memenangkan gugatan nelayan atas pembangunan Pulau G karena menurut Majelis Hakim telah terjadi maladministrasi dalam pemberian izin. Dan kini, pasca pemerintah memutuskan melanjutkan proyek reklamasi, belum terlihat dimulainya pembangunan di Pulau G. Dari pantauan drone tim Berita 1 TV, sejumlah orang nampak berjaga di tengah Pulau G, sementara wartawan dan nelayan tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di atas pulau tersebut. Proyek reklamasi Pulau G akan segera dilanjutkan setelah keluarnya izin tertulis pemerintah. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama belum dapat memastikan kapan para pengembang mulai diperbolehkan kembali menjalankan proyek reklamasi dan mendirikan bangunan. Ahok masih menunggu izin tertulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Reklamasi harus tetap berjalan dengan nilai kontribusi tambahan. Menurut Ahok, dasar hukum dari nilai kontribusi tambahan ini berdasarkan Perda dan Kepres tahun 1997. Dalam Perda disebutkan nilai kontribusi tambahan dipergunakan untuk pembangunan rumah susun, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan banjir serta kemacetan. Oh tetap dong, tetap harus jalan kontribusi. Itu ada jelas kontribusi tambahan, ada dasarnya kok, ada presidennya, ada dasar dari Kepresnya, dari Perdanya. Di Perda jelas disebutin kok mau bangun rumah susun segala macam. Kalau mau bangun itu rumah susun segala macam, kamu kontribusi dari mana? Kalau bukan kontribusi tambahan. Nah terus siapa menggunakan kata kontribusi tambahan? Itu ada perjanjian di MKY tahun 97. Setelah reklamasi Teluk Jakarta resmi dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta menyatakan siap membangun rumah susun untuk menampung ribuan nelayan. Selain itu, nelayan akan diberikan subsidi sebesar 80%, sehingga warga hanya membayar sewa sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000 per bulan.